Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 yaitu beranggotakan Ahmad Fahmi, Ajhariyansah dan juga Khairil Anwar. Langsung saja, pemateri yang pertama yaitu Ajhariyansah, kemudian yang kedua yaitu Khairil Anwar, kemudian yang ketiga saya sendiri yaitu Ahmad Fahmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pendekatan. Adapun pendapat menurut daripada Wahyudi mengenai pengertian pendekatan yang berpendapat bahwa arti pendekatan adalah pembelajaran. Arti pendekatan pembelajaran adalah cara mengelola kegiatan belajar dan perilaku siswa agar dapat aktif melakukan tugas belajar sehingga dapat memperoleh hasil belajar secara optimal. Kemudian menurut Syaifuddin, segala juga berpendapat mengenai pengertian pendekatan, bahwa beliau berpendapat pendekatan pembelajaran merupakan jalan yang akan ditempuh oleh guru atau siswa dalam mencapai tujuan instruksional untuk suatu satuan instruksional tertentu. Kemudian berdasarkan dari beberapa kajian terhadap pengertian pendekatan belajar, maka dapat disimpulkan bahwa pendekatan adalah sebuah langkah awal pembentukan suatu ide dalam memandang suatu permasalahan atau objek kajian. Jadi, pendekatan ini akan menentukan arah dari pelaksanaan ide-ide tersebut guna menggambarkan atau mendeskripsikan perlakuan yang ditetapkan terhadap masalah-masalah atau objek kajian yang akan ditangani, sehingga dapat dilakukan bahwa pendekatan pembelajaran adalah suatu titik tolak atau sudut pandang mengenai cara bagaimana mengelola proses kegiatan belajar dan perilaku dari para siswa agar dapat aktif melakukan tugas belajar agar dapat mencapai tujuan belajar yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua yakni tentang jenis-jenis pendekatan bimbingan konseling. Yang pertama yaitu jenisnya pendekatan psikoanalitik. Yakni psikoanalitik ini adalah sebuah model perkembangan kepribadian filsafat tentang sifat manusia. Aliran ini memandang bahwa suatu kejiwaan manusia sebagian besar terdiri dari alam ketidaksadaran, sedangkan alam kesadarannya dapat diumpamakan puncak gunung es yang muncul di tengah laut. Sebagian besar gunung es yang terbenam itu diibaratkan alam ketidaksadaran manusia. Jadi gunung es itu di atasnya sedikit, namun bawahnya sangat besar. Nah, tujuan konseling yang menggunakan model psikoanalitik adalah membantu konseling membuat hal-hal yang tidak disadari menjadi disadari, membentuk kembali struktur kepribadian konseling dengan jalan mengembalikan hal yang tidak disadari menjadi disadari, menghidupkan kembali pengalaman masa kanak-kanak dini dengan menembus konflik-konflik yang diresepsi, membangkitkan kesadaran intelektual. Kemudian yang kedua yakni pendekatan eksistensial humanistik. Nah, berfokus pada sifat dan kondisi manusia yang mencakup kesanggupan untuk menyadari diri, kebebasan untuk menentukan nasib sendiri, kebebasan dan tanggung jawab, kecemasan sebagai suatu unsur dasar, pencarian makna yang unik pada dunia yang tak bermakna. Ketika sendirian dan ketika berada dalam hubungan dengan orang lain, keterhinggaan dan kematian dan cenderung untuk mengaktualkan diri. Pendekatan eksistensial humanistik ini bertujuan untuk menyajikan kondisi-kondisi untuk memaksimalkan kesadaran diri dan pertumbuhan, menghapus penghambat aktualisasi potensi pribadi, mengubah pertanyaan apa ke bagaimana. Itu menurut Gendelin. Nah, membantu klien menemukan dan menggunakan kebebasan memilih dengan memperluas kesadaran diri, membantu klien agar bebas dan bertanggung jawab atas arah kehidupannya sendiri. Yang mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan dari pemateri yang pertama yang sudah
memaparkan dan menjelaskan tentang apa itu pengertian pendekatan dan jenis-jenis bimbingan konseling. Adapun jenis pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan client centered. Pendekatan ini tuh memandang manusia itu secara positif, bahwa manusia itu memiliki suatu kecenderungan ke arah berfungsi penuh. Jadi manusia itu memiliki potensinya atau kemampuan. Dalam konteks ini hubungan konseling, kalian mengalami perasaan-perasaan yang sebelumnya diingkari. Kalian mengaktualkan potensi dan bergerak ke arah peningkatan kesadaran, spontanitas, kepercayaan kepada dirinya, dan keterarahan. Jadi di pendekatan ini tuh yang berperan itu adalah konselor atau kalian itu sendiri. Jadi konselor itu dibiarkan untuk menemukan solusi dari masalah yang ia hadapi. Jadi konselor atau kalian itu diberikan kepercayaan, diletakkan pada kesanggupan bahwa pada dirinya tuh mampu menemukan solusi dan cara bagaimana mengatasi masalah yang ia hadapi. Kemudian konseling yang dikembangkan berdasarkan pendekatan ini bertujuan untuk menyediakan suatu iklim yang aman dan kondusif bagi eksplorasi diri kalian, sehingga ia mampu menyadari penghambat-penghambat pertumbuhan dan aspek-aspek pengalaman diri yang sebelumnya diingkari atau didistorsinya. Didistorsi ini memutarbalikkan fakta. Konselor membantu kalian mampu bergerak ke arah keterbukaan pengalaman serta meningkatkan spontanitas dan perasaan hidup. Kemudian yang keempat yaitu ada pendekatan Gestalt. Jadi manusia dipandang memiliki kesanggupan memikul tanggung jawab pribadi dan hidup sepenuhnya sebagai pribadi yang terpadu. Konselor atau klien terdorong ke arah keseluruhan dan integrasi pemikiran, perasaan, serta perilaku. Pandangannya anti-deterministik dalam arti individu dipandang memiliki kesanggupan untuk menyadari bagaimana pengaruh masa lampau berkaitan dengan kesulitan-kesulitan sekarang. Kemudian proses konseling jenis ini tuh secara umum bertujuan membantu konseling atau klien untuk memperoleh kesadaran atas pengalaman dari saat ke saatnya atau dari waktu ke waktu, menantang konseling atau klien agar menerima tanggung jawab atas pengambilan dukungan internal alih-alih dukungan eksternal. Jadi membantu klien agar berani menghadapi berbagai macam tantangan maupun kenyataan yang harus ia hadapi. Itu tujuannya. Kemudian yang kelima yaitu pendekatan analistik transaksional. Jadi manusia dipandang memiliki kemampuan memilih apa yang sebelumnya ditetapkan bisa ditetapkan ulang. Kemudian meskipun manusia bisa menjadi korban dari keputusan-keputusan dini dan skenario kehidupan, aspek-aspek yang mengarahkan diri dapat diubah dengan kesadaran. Tujuan konseling adalah membantu klien agar bebas dari skenario, bebas dari permainan, menjadi pribadi yang otonom, yang sanggup memilih posisi dan menentukan kehendak ingin menjadi apa dirinya. Jadi si klien ini mampu memilih dan menentukan arah mana yang ia kehendaki atau ia ingin menjadi apa itu. Oleh sebab itu, konselor selalu bertugas membantu konselor atau klien dalam menguji keputusan-keputusan dirinya dan membuat keputusan-keputusan baru berlandasan kesadaran yang muncul dalam diri klien. Mungkin ini aja yang dapat ulun paparkan. Mungkin akan dilanjutkan oleh pemateri yang selanjutnya. Baiklah, langsung saja. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis bimbingan konseling yang keenam. Yang mana kan sebelumnya tadi sudah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya tentang pengertian dan juga jenis-jenis bimbingan konseling dari 1 sampai ke 5. Jadi saya di sini akan menjelaskan bimbingan konseling yaitu nomor 6, yaitu adalah pendekatan tingkah laku. Nah, jadi pendekatan perilaku itu tidak menguraikan asumsi-asumsi filosofis tertentu tentang manusia itu secara langsung. Nah, jadi setiap orang dipandang memiliki kecenderungan-kecenderungan positif dan negatif yang sama. Manusia itu pada dasarnya dibentuk, kemudian ditentukan oleh lingkungannya, yaitu sosial budayanya. Kemudian segenap perilaku manusia itu dipelajari.
Dengan kata lain, manusia dibentuk dan dikondisikan oleh pengkondisian sosial budaya. Pandangannya itu berbentuk deterministik. Deterministik itu adalah pandangannya pasti akan terjadi sesuai dengan kondisinya. Dalam arti tingkah laku itu dipandang sebagai hasil belajar dan pengkondisian. Adapun tujuan umum dari konseling perilaku ini adalah menghapus pola-pola perilaku yang maladaptif. Apa itu maladaptif? Maladaptif ini adalah perilaku yang suka melamun. Gangguannya itu suka melamun. Jadi menghilangkan pola-pola itu. Kemudian juga membantu konseli. Konseli ini adalah muridnya dalam mempelajari pola-pola perilaku yang konstruktif. Kemudian konselor itu adalah guru. Dituntut apa? Dituntut untuk menciptakan kondisi-kondisi baru bagi proses belajar. Nah, kemudian yang ketujuh yaitu adalah pendekatan rasional emotif. Nah, jadi manusia itu kan dilahirkan dengan potensi untuk berpikir rasional, tetapi juga dengan kecenderungan ke arah berpikir curang. Mereka itu cenderung untuk menjadi korban dari keyakinan yang irasional, dan untuk mendoktrinasikan dengan keyakinan yang irasional itu, tetapi berorientasi antara kognitif dengan tingkah laku dengan tindakan, dan menekankan berpikir, menilai, menganalisis, melakukan dan memutuskan ulang. Modelnya adalah didaktif, kemudian direktif, tetapi dilihat sebagai proses reduksi. Nah, jadi konseling rasional emotif ini bertujuan untuk apa? Bertujuan untuk satu, menghapus pandangan hidup konseli, menghapus pandangan hidup sang murid yang mana mengalahkan dirinya, dan membantu konseli dalam memperoleh pandangan hidup yang lebih toleran dan rasionalisme. Nah, pada saat proses konseling, konselor berfungsi sebagai guru. Nah, jadi konselor itu sebagai guru dan konseli itu sebagai murid. Sebagai guru, yaitu konselor senantiasa mengarahkan konseli agar mempelajari perilaku yang dapat mengalahkan dirinya. Kemudian yang ke-8 yaitu pendekatan realitas. Nah, pendekatan realitas ini kan berlandasan motivasi, pertumbuhan, dan anti deterministik. Menurut Didi Sofriadi, berdasarkan adegannya, bimbingan dapat dilakukan secara individual ataupun kelompok. Nah, jadi bimbingan dan konseling ini dapat dilakukan secara individual, yang disebut dengan bimbingan individual, dan yang dilakukan secara berkelompok, yang mana disebut dengan bimbingan kelompok atau bimbingan grup. Adapun bimbingan individual ini dilakukan dengan cara pendekatan perseorangan. Tiap orang dicoba didekati, kemudian dipahami, kemudian ditolong secara perorangan. Adapun bimbingan kelompok diberikan oleh pembimbing kelompok beberapa orang yang bermasalah sama atau yang dapat memperoleh manfaat dari bimbingan kelompok, ataupun juga berkumpul untuk membahas persoalannya dalam kelompok di bawah pimpinan seorang pembimbing atau juga disebut dengan terapis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.